Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Bersyukur sekali kalau pagi hari ini kita masih bisa untuk memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mau angkat satu buah pujian. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia pasti
luar biasa baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau sembah Dia. Bahwa seluruh kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu, tiada nama lain selain nama Dia yang layak untuk dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari kita sembah Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu.
Bapak terima kasih pagi hari ini kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami mau sama-sama memuji Engkau, kami mau sama-sama menyembah Engkau. Karena kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami boleh bertemu dengan pribadi-Mu. Dan setiap kami boleh dipuaskan dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat penjagaan Tuhan, buat berkat Tuhan, buat kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri ya, karena bukti kasih Tuhan telah nyata bagi kita dari hari ke hari, dari generasi ke generasi. Dari generasi ke
lagunya bilang saya diberkati, ya udah saya diberkati. Apakah dengan iman kita percaya kita diberkati oleh Tuhan? Apakah diberkati selalu lewat kekayaan? Nah, ada yang jawab ya, ada yang tidak? Ya tidak. Tidak. Tapi apalagi berkat Tuhan lain dalam hidup kita? Kesehatan, kita masih bisa sehat sampai saat ini, semuanya anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Apalagi? Keluarga. Apalagi? Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Segala yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita percaya kalau kita diberkati, amin. Dari dengan iman, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi. Atas sempurna yang anugerah Tuhan berikan. Mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau hidup kita tidak pernah ada masalah. Tapi apa yang Dia janji? Dia akan selalu menyertai kita melewati segalanya. Karena itu datang kepada Tuhan. Kita mau sujud di altarnya. Dia yang lebih mengerti kita. Dan Dia yang lebih peduli dalam setiap kehidupan kita. Mungkin manusia nggak ngerti. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita nggak ngerti apa yang kita alami saat ini. Apa yang kita rasakan orang-orang nggak ngerti. Tapi Tuhan Yesus, Dia yang sangat mengerti setiap kehidupan kita. Karena itu rendahkan diri di hadapan Dia. Datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
luar biasa hebat. Dan pagi hari ini kami katakan Tuhan, kami bangga mengenal Engkau, kami bangga punya Allah seperti Engkau, kami bangga kalau kami dipilih, ditebus untuk menjadi anak-anak-Mu, kami bangga. Terima kasih Bapa, karena Allah Bapa bukan hanya memilih kami, tapi Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari bawa setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak murid yang baik di hadapan Tuhan, yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang Kau ingin sabdakan pada setiap kami. Mari taburilah hati kami Tuhan, dengan benih firman Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh berbuah, boleh semakin banyak hidup kami berbuah bagi Tuhan, 30, 60 bahkan 100 kali lipat, dengan firman yang telah Kau taburkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama berdiri di atas firman Tuhan. Kami mau mematahkan, menghancurkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha ingin mencuri benih firman Tuhan, yang berusaha ingin menggagalkan firman Tuhan tersebar di tempat ini. Kami patahkan, kami hancurkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini kuasa Roh Kudus yang turun menaungi seluruh tempat ini, dari depan sampai ke belakang, tidak terkecuali dipenuhi firman Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang sedang mendengarkan live streaming di rumah dipenuhi oleh firman Tuhan saat ini, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Evangelis Junius yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang urapi beliau, bila pengurapan Roh Kudus saat ini turun mengurapi beliau dengan kuasa yang luar biasa besar daripada Allah, sehingga apapun yang disampaikannya semuanya berasal daripada Allah sendiri. Juga anakmu yang akan menyampaikan, membacakan ayat firman Tuhan, bila pengurapan Allah mengurapi juga saudari kami Kanti, supaya apapun yang disampaikannya, apapun ayat yang dibacakannya, semuanya boleh dibacakan dengan baik dan benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah yang luar biasa sekali. Salam juga buat Bapak Ibu yang sedang berada di rumah pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa Anda dan saya menikmati sukacita yang sama dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, saya teringat salah satu kejadian ketika kakek saya masih ada, dan saat itu ketika di detik-detik terakhir sudah mau pulang, mungkin ke rumah bapak atau kemana lah ya pulangnya, yang gak jelas kakek saya, dan dia memanggil semua anak-anaknya untuk memberikan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat yang harus dilakukan dan oleh anak-anaknya ketika nanti kakek saya ini sudah gak ada lagi, termasuk mama saya, paman saya, semua anak-anaknya. Kebetulan kakek saya itu anaknya banyak, jadi ada sekitar 12 orang anaknya, satu lusin lah, ke-11-an lebih. Jadi dan kakek saya memberikan nasihat sambil juga membagikan warisan-warisannya, tanah ini milik si A, milik si B, si C, kecuali kalau Dinias itu perempuan gak dapat harta warisan sama sekali dari orang tuanya, jadi hanya laki-laki, nanti dia dapat harta warisannya dari suaminya. Dan saat itu ketika kakek saya memberikan wejangan, membagikan harta-harta warisannya yang dia punya, ada saudara-saudara anak-anaknya semua sangat mendengarkan. Bahkan ada salah satu mungkin tradisi ya, kalau saya boleh bilang begitu, tradisi itu di Nias, orang tua itu kalau sudah mau dekat-dekat lah, istilahnya udah tua, udah cukup umur, dia akan dilakukan suatu acara adat, yaitu disambut seperti tamu yang baru datang. Dan acara itu dia dikasih makan lah sama anak-anaknya, disuapin dan lain sebagainya. Itu sudah kalau sudah mau detik-detik terakhir. Dan saudara-saudara, nasihat-nasihat itu didengar dengan baik oleh anak-anaknya, oleh paman saya, oleh ibu saya, dan meskipun pada akhirnya juga nggak semua melakukannya. Pada akhirnya juga nggak semua
anak dari kakek saya ini melakukannya. Dan saya ingat betul saya masih ada pada saat itu, ya nggak terlalu besar, tapi ingat kejadian-kejadian yang disampaikan oleh kakek saya kepada anak-anak. Dan ini penting sekali, biasanya kalau orang menyampaikan sesuatu di akhir kehidupannya, maka saudara-saudara semua orang akan mendengarkannya, anak-anaknya sangat serius mendengarkannya. Wah, ini sangat penting sekali, ini sangat serius sekali. Meskipun sebenarnya wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat yang diberikannya sudah pernah dulu waktu masih anak-anaknya masih bujang, anak-anaknya masih belum menikah, atau pas anak-anaknya masih kecil dan lain sebagainya. Isi daripada nasihat-nasihat itu atau isi dari wejangan-wejangan itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan etika, berkaitan tentang kehidupan mereka, bagaimana mereka memperlakukan orang, bagaimana mereka harus hidup, dan lain sebagainya dalam kehidupan mereka. Kakak saya memberikan wejangan itu supaya hidup anak-anaknya itu menjadi hidup yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat satu kejadian atau satu yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Yosua pada pasal yang ke-24, sebenarnya dimulai dari pasal 23, di mana kejadian ini adalah di mana Yosua memanggil semua kepala suku dari seluruh bangsa Israel, memanggil kepala tentaranya, mengumpulkan semua rakyatnya, rakyat bangsa Israel, memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada bangsa itu, kepada bangsa Israel. Itu dimulai daripada pasal 23 dan sampai pasal yang ke-24. Di pasal 23, saudara-saudara kalau nanti baca Yosua pada pasal 23, Yosua memberikan nasihat tentang bagaimana bangsa Israel harus berlaku setia kepada Tuhan. Bangsa Israel harus berlaku taat terhadap Tuhan. Bangsa Israel harus mengingat kembali kebaikan-kebaikan dan keselamatan yang pernah Tuhan lakukan sebelumnya dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam pasal 23 ada satu ayat yang sangat menarik. Di sana Yosua berkata bahwa tidak ada satu pun yang baik daripada Tuhan yang tidak diberikannya kepada bangsa Israel. Artinya apa? Ya, tidak ada segala sesuatu, tidak ada satu pun yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan yang tidak dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya apa? Bahwa segala yang baik daripada Tuhan, segala yang terbaik daripada Tuhan, yang ada pada Tuhan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, diberikannya dan dilakukannya bagi bangsa Israel. Itu secara informal, saudara-saudara. Jadi ini ada dua kali pengumpulan bangsa ini. Yang pertama pasal 23, Yosua mengumpulkan secara informal. Artinya apa? Ya, memberikan wejangan nasihat dan lain sebagainya, dan dia mengingatkan kembali, mereview kembali bagaimana keselamatan, bagaimana kebaikan, bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel di masa lalu. Nah, kalau kita melihat di pasal 24, saudara-saudara, pasal 24 dimulai dari ayat 1. Silakan, Bu. Yosua pasal 24 ayat 1. Yosua 24 ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ya, jadi di pasal 24, saudara-saudara, Yosua kembali mengumpulkan bangsa Israel, mengumpulkan kepala pasukannya, mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan semua pelayan-pelayannya, para pemimpin-pemimpin di seluruh bangsa Israel. Dan ini adalah pengumpulan atau pemanggilan yang sangat formal sekali. Kenapa sangat formal? Karena kalau kita melihat nanti di seluruh bagian perikop ini, kita melihat bagaimana Yosua memperbaharui janji bangsa Israel kepada Tuhan. Di mana bangsa Israel ini berikrar untuk taat, berikrar untuk setia, berikrar untuk selalu mengikut Tuhan bagi dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat pada akhir kehidupan Yosua ini melakukan satu pembaharuan perjanjian dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau kita baca di ayat 1 sampai ayat 13, di sana menceritakan Yosua mengambil dimulai dari Abraham, dia mereview kembali kehidupan bangsa Israel atau sejarah bagaimana Tuhan
melakukan, memberikan keselamatan yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel. Dimulai dari mana? Dimulai daripada Abraham. Yosua berkata begini, bahwa lihatlah bagaimana beginilah firman Tuhan terhadap kamu. Tuhan mengambil Abraham. Artinya apa? Allah berinisiatif buat bangsa Israel supaya mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Yosua mereview semua perjalanan kehidupan bangsa Israel. Coba lihat, baca, itu menarik sekali saudara-saudara. Mulai dari Abraham, Esau, Yakub, sampai perjalanan mereka. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu ayat itu saudara-saudara. Tetapi intinya adalah perjalanan bangsa Israel selalu disertai oleh Tuhan. Kehidupan bangsa Israel selalu mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kehidupan bangsa Israel sudah mengalami hal-hal yang besar dan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka. Nah, kita lihat di sini Yosua mereview sejarah itu dari Abraham sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Dan inti daripada semuanya itu, lihatlah, ini bukan karena kamu hebat bangsa Israel. Bukan karena mereka gagah perkasa, bukan karena mereka luar biasa, bukan karena mereka bangsa pilihan Tuhan. Bukan, tetapi karena Allah sendiri berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat di ayat 16 dan seterusnya itu, Tuhan mengatakan, Yosua mengatakan bahwa kita sudah melihat mujizat-mujizat besar yang ajaib yang Tuhan lakukan di depan mata kita. Yosua mengatakan begitu saudara-saudara. Artinya apa? Bangsa Israel ini kita bisa melihat saudara-saudara. Setiap hari perjalanan kehidupan mereka adalah perjalanan yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Perjalanan mereka dengan Tuhan adalah perjalanan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Karena kenapa saudara-saudara? Hampir perjalanan hidup mereka mulai dari Abraham sampai mereka ke tanah perjanjian. Mereka selalu mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak masuk di akal mereka, yang kadang-kadang tidak mereka pikirkan, tapi Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan malam hari ketika mereka di padang gurun, Tuhan mengirimkan mereka tiang api untuk menjaga, melindungi supaya mereka tetap hangat. Bahkan ketika mereka di siang hari, Tuhan memberikan mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bahkan ketika mereka menjerit, berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Ketika mereka berada dalam posisi yang tertekan, lari daripada bangsa dari Mesir, mereka sampai di laut Tebrau saudara-saudara. Mereka sulit, ini kita mau lari kemana? Mau nyebrang laut yang sangat tenggelam, ke kiri padang gurun, ke kanan padang gurun. Di belakang kita ada musuh yang sedang mengejar. Bahkan pada saat itu Tuhan melakukan hal yang dahsyat buat mereka. Tuhan membelah laut menjadi dua sehingga mereka bisa berjalan dan melewati laut itu pada saat itu. Dan Tuhan memberikan hal yang luar biasa dengan menenggelamkan tentara-tentara Mesir pada saat itu. Mereka banyak sekali melihat hal-hal dahsyat yang luar biasa dan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Yosua mengingatkan itu kembali. Yosua mereview itu kembali. Oleh sebab itu saudara-saudara, di Yosua pada pasal 14, dia mengatakan begitu. Oleh sebab itu, ini firman Tuhan katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Karena begitu banyak apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel di masa lalu. Sudah banyak mereka melihat mujizat, tanda-tanda ajaib, perkara-perkara besar, hal-hal yang dahsyat dan luar biasa di masa lalu, di perjalanan kehidupan bangsa Israel. Sampai mereka berasa di padang, di tanah Kanaan. Bahkan Tuhan janjikan susu yang melimpah, Tuhan berkati kehidupan mereka. Segala sesuatu yang baik daripada Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Lalu Yosua mengatakan, oleh sebab itu, oleh karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
Oleh sebab apa? Kalau ditulis di sini oleh sebab itu saudara-saudara, berarti penyebabnya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ada yang pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terjadi tadi itu yang saya sudah sampaikan. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal dahsyat dan ajaib bagi kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu, kalau orang bilang, karena itu kamu sudah tahu apa yang sudah Tuhan lakukan. Beribadalah dengan setia kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Yosua mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Ini penting saudara-saudara. Yosua diawali dengan pernyataan, oleh sebab itu di dalam teks Ibrani disebut itu atah atau yare. Artinya apa? Dalam Yosua 24 menyatakan sekarang tibalah umat Israel harus mengambil suatu sikap kepada Tuhan sebagai respon iman terhadap karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Nah, respon seperti apa yang harus diberikan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan? Respon seperti apa yang harus mereka lakukan? Yang sikap apa yang harus mereka diambil oleh bangsa Israel dengan apa yang dikatakan oleh Yosua, yaitu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Merespon apa yang sudah Tuhan lakukan. Merespon apa yang sudah Tuhan kerjakan. Merespon keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Yosua mengatakan engkau harus merespon ini. Hari ini kamu harus ambil sikap. Hari ini engkau harus berkomitmen. Makanya judul khotbah saya hari ini berbicara tentang komitmen dengan Tuhan. Saudara-saudara, engkau harus membuat satu keputusan yang tepat. Kalau kita melihat ayat itu nanti kita akan baca bersama-sama. Engkau harus mengambil satu keputusan yang tepat, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Engkau harus beribadah setia kepada Allah. Engkau harus tulus dan ikhlas. Ibadahmu itu bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadahmu adalah ibadah yang setia, ibadah yang tulus. Pelayananmu adalah bukan pelayanan yang biasa, tetapi pelayananmu adalah yang disertai dengan komitmen karena engkau sudah melihat hal-hal besar, hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Maka hari ini engkau perlu bersikap, berkomitmen dengan Tuhan. Engkau harus beribadah setia, tulus kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang sudah melakukan perkara-perkara besar. Kadang-kadang kita ini saudara-saudara, kita mengalami Tuhan. Bahkan saudara saya sendiri kadang melakukan hal yang sama. Sudah mengalami Tuhan, sudah melihat mujizat di depan mata. Sudah merasakan keselamatan daripada Tuhan. Tapi seringkali kita nggak takut sama Tuhan. Seringkali kita nggak beribadah dengan tulus. Seringkali kita nggak setia dengan Tuhan. Kita setia pada saat hal-hal baik kita terima. Tetapi ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita mulai berubah setia. Ketika pengharapan kita sudah mulai tidak terwujud. Kita sudah berdoa, sudah bergumul. Kita mulai berubah setia. Kita mulai tidak tulus. Kita udah mulai enggak ikhlas lagi dengan Tuhan. Tapi saya mau melihat saudara, pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita. Apapun yang terjadi, hari-hari ini apapun yang engkau sedang alami, hari-hari ini mungkin engkau tidak mengalami seperti yang engkau harapkan. Tetapi tetap percayalah karena Tuhan di masa lalu pernah melakukan ajaib, pernah melakukan hal yang besar, pernah melakukan hal-hal yang luar biasa, yang mungkin engkau tidak pernah sadari, yang mungkin engkau tidak pernah pikirkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menyelamatkanmu, Tuhan sudah mengangkatmu, memilih engkau dan memberikan kehidupan yang layak buat hidup saudara. Oleh sebab itu hari ini takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Mudah-mudahan saudara nggak capek dengarkan saya. Karena saya terus mendor. Nah, makanya saya bilang begini saudara-saudara. Karya Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita merupakan alasan satu-satunya untuk berkomitmen beribadah kepada Allah dengan takut, tulus, ikhlas dan setia. Sekali lagi, karya Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita merupakan alasan satu-satunya untuk berkomitmen beribadah kepada Allah dengan takut, tulus, ikhlas dan setia. Ini menjadi alasan kita. Saya percaya kalau saya tanya saudara bagaimana pengalaman saudara dengan Tuhan, setiap kita bisa menyebutkan, bahkan sudah lupa karena saking banyaknya pengalaman kita dengan Tuhan. Apa yang sudah engkau alami dengan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mengalami pengalaman yang hebat dan dahsyat luar biasa dengan Tuhan. Baru-baru ini saudara-saudara saya mengalami hal yang dahsyat luar biasa. Kalau saya boleh
menyatakan begini, menceritakan sedikit. Saya sakit hampir sebulan saudara-saudara, dan sakit saya itu saya nggak tahu sakit karena apa, Bapak Ibu. Ya sakit yang nggak sembuh-sembuh. Meskipun hari ini masih ada bekasnya Bapak Ibu, sampai saya nggak bisa beribadah, saya nggak bisa melakukan apa-apa, dan segala macam kayaknya hidup. Pada saat saya mengalaminya, aduh riuhnya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya puji Tuhan saya punya istri yang menolong, dan dia adalah penolong yang menurut saya luar biasa. Sampai mandiin dan banyak hal. Saya udah bilang biasanya kan dia jarang suapi, tapi ketika sakit kesempatan tuh disuapi. Saya senang sekali, saudara-saudara. Dan itu pengalaman yang unik. Saya sudah ke dokter, udah minum obat dan lain sebagainya. Rasanya kok nggak ada perubahan, kok rasanya hidup ini sakit nggak sembuh-sembuh, betah amat sih di tubuh, gitu loh. Pengen banget lama-lamain di tubuh saya, dan puji Tuhan, pastor kita juga berdoa, datang ke rumah mendoakan dan lain sebagainya, dan itu hal yang menurut saya luar biasa sekali. Mulai pada saat itu setelah beliau pulang dan saya mengalami pertolongan Tuhan, dan penyakit itu lama-lama sembuh Bapak Ibu. Yang satu belum sembuh, yang satunya muncul lagi. Itu kemarin, saudara, saya sampai nggak bisa ketemu dengan bapak-bapak, sudah direncanakan untuk sarapan bareng, akhirnya saya sarapan sendiri di rumah pada saat itu. Yang lain sarapan bareng, saya sarapan sendiri. Jadi karena kenapa? Waduh, sakit, rasanya mengerikan ya saudara-saudara. Dan puji Tuhan saya tidak berharap untuk mengulanginya lagi dan mengalaminya lagi tentunya. Tapi itulah saya mengalami Tuhan, hal yang luar biasa. Saya mengalami Tuhan yang saya nggak tahu sumber penyakitnya apa, dari mana, apa karena salah urat, urat kejepit, rematik, asam urat. Saya pikir saya masih muda, kok udah asam urat saya, saudara-saudara. Saya udah ada rematik, apa karena saya sering mandi malam, tapi rasanya nggak nyambung semua saudara-saudara. Sudah dicoba segala macam, saya sampai disetrum pakai listrik, sampai pusing kepala saya juga disetrum pakai listrik, pertama dalam hidup saya dan mungkin yang terakhir saudara-saudara. Tidak akan mengulangi lagi, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Tetapi ya inilah yang saya mau katakan, bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Sampai hari ini tuh bisa saya datang beribadah, saya datang di depan saudara, itu karena Tuhan dahsyat dan luar biasa buat hidup saya saudara-saudara. Saya sudah beberapa minggu nggak datang beribadah, dan saya bisa hanya nonton lewat live streaming saudara-saudara, dan hari ini saya bisa berdiri, saya bisa mengendarai kendaraan sendiri. Aduh, meskipun masih sakit sedikit, tapi ya udahlah, penyakitnya masih sakit sedikit, udahlah kelewat aja lah kalau sedikit, mah kalau banyak ya baru. Bercanda saudara-saudara. Nah, tapi kita melihat di sini bahwa harus berkomitmen dengan Tuhan. Karya Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kita merupakan alasan satu-satunya untuk kita berkomitmen dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan, untuk merespon panggilan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Yosua mengatakan, oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dan kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua mengingatkan ini saudara-saudara? Di bangsa Israel itu ada sejarahnya juga. Kalau sebagian nenek moyang mereka itu beribadah kepada Allah lain. Kalau nenek moyang mereka itu mereka pernah menyembah Allah yang bukan Allah. Mereka pernah menyembah Allah yang lain selain daripada Allah yang sesungguhnya. Makanya Yosua mengatakan jangan kembali ke situ lagi. Itu sudah masa lalu. Jangan pernah hidup dengan gaya hidup nenek moyangmu lagi. Jangan sembah Allah yang tidak kamu percayai. Yang sama sekali tidak bisa menolongmu. Yang sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan yang kamu terima sekarang bukan dari hasil sesembahan dari nenek moyangmu di masa lalu. Itu karena Tuhan. Itu karena Yesus. Itu karena Allah yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang kau terima dalam kehidupanmu hari ini bukan karena nenek moyangmu menyembah Allah yang lain, bukan karena nenek moyangmu memuji Allah yang lain, takut terhadap Allah lain, tetapi karena mereka, karena Tuhan, karena engkau menyembah Tuhan yang hidup, karena engkau menyembah Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu engkau terima semua. Oleh sebab itu jangan beribadah kepadanya. Jangan menyembah dia lagi. Engkau perlu setia kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan
menyelamatkanmu, yang sudah membebaskanmu, yang sudah menolongmu, yang sudah banyak melakukan hal ajaib dalam kehidupannya. Engkau perlu taat, engkau perlu setia. Meskipun kadang-kadang engkau harus melewati padang gurun, tapi tetap percayalah kepadanya. Amin. Meskipun kadang-kadang engkau harus mengalami sakit, tetaplah setia kepadanya. Amin. Meskipun kadang-kadang engkau tidak melihat jalan keluar, terasa engkau di belakang padang gurun, di kiri kanan padang gurun, di depan laut, ada musuh yang siap menyerang. Tetaplah setia kepada Allah. Tetaplah berubah kepada Allah. Tetaplah beribadah kepada Allah. Tetaplah ikhlas kepada Allah, tetaplah tulus ikhlas kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Yang sering kali berubah adalah saudara dan saya. Amin. Kita sering kali berubah setia. Kita sering kali berubah untuk taat kepada Allah. Kita sering kali berubah untuk tulus kepada Allah. Kita sering kali berubah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa itu, Allah yang dahsyat itu, yang sudah melakukan perkara besar di masa lalu bagi kehidupan saudara dan saya, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menolong, yang sudah mengangkat kehidupan saudara, yang sudah menebus kita dari dosa. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu engkau perlu setia kepada Allah. Hari ini kita perlu berkomitmen untuk ikhlas taat kepada Allah. Saudara-saudara, bukan hal yang mudah untuk kita setia kepada Allah pada saat-saat yang tidak enak. Kalau semuanya baik, kita bisa gampang untuk setia. Kalau semuanya sesuai dengan harapan kita bisa gampang untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau semua berjalan dengan baik sesuai yang kita rencanakan, kita gampang untuk ikhlas dan tulus beribadah kepada Allah. Kalau tidak ada hal yang membuat kita menangis, tidak ada hal yang membuat kita sakit hati, tidak ada hal yang menyinggung kita gampang setia kepada Allah. Kita gampang tulus, kita gampang untuk taat. Tapi seringkali yang kita hadapi adalah tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita harus melewati padang gurun. Kadang-kadang kita harus melawan musuh seperti bangsa Israel. Kadang-kadang engkau harus berperang dalam kehidupan. Kadang-kadang engkau harus berjuang. Kadang-kadang Tuhan izinkan batu-batu, pergumulan hidup, badai besar kita harus hadapi. Tapi satu hal yang penting, apapun yang terjadi engkau perlu tetap setia kepada Allah. Apapun yang engkau alami, enak tidak enak, suka tidak suka, manis atau pahit, engkau perlu tetap taat dan setia kepada Allah. Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua memberikan satu komitmen yang luar biasa ketika dia mengatakan kepada bangsa Israel, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Berarti bangsa Israel ini ada yang sebagian daripada mereka bahwa menganggap bahwa beribadah kepada Allah itu tidak baik. Karena nenek moyang mereka pernah menyembah Allah lain. Dan saya mau kasih tahu saudara, setelah nanti Yosua meninggal, saudara-saudara, setelah para tua-tua ini meninggal, dipanggil oleh Tuhan, bangsa Israel ini mulai berlaku tidak setia kepada Allah, saudara-saudara. Mulai menyeleweng, mulai tidak setia kepada Allah. Dan banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, tapi Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Memberikan kebebasan saudara-saudara kepada bangsa Israel. Tentukanlah pilihanmu berdasarkan free willmu. Wih, yang sedang kece sekarang kan free will saudara-saudara. Istri saya bilang, kok baru-baru ini ya, saya baru dengar-dengar sering kata free will. Oh, itu dari Pastor Andres. Free will, di mana-mana free will, orang membahas tentang free will. Hari ini engkau perlu memutuskan. Kalau engkau menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan itu enggak baik, merugikan, tidak menguntungkan. Kalau engkau anggap bahwa beribadah kepada Allah itu menyakitkan. Kalau engkau anggap bahwa beribadah kepada Allah itu banyak ruginya daripada untungnya.
cuannya eueuh. Nu aya tekor melulu saudara-saudara. Datang ke gereja kudu pagi, mere persembahan. Udah gitu dipaksa-paksa oleh WL lagi harus nyanyi. Udah gitu saudara-saudara, harus kasih perpuluhan lagi. Harus nurut dengar kata gembala lagi. Aduh kayaknya rugi ya beribadah kepada Allah. Rasanya hidup kita kayak dikekang. Kalau engkau menganggap itu kurang baik, pilihlah hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Itu kalau contohnya gitulah ya. Kalau engkau anggap melayani Tuhan di gereja itu kurang baik. Kalau engkau anggap pelayanan di gereja itu kurang cocok untukmu, kayaknya rugi melulu. Ya. Persembahan kasih gak seberapa, tapi kita dituntun untuk harus datang latihan hari Sabtu. Kita harus Minggu harus datang jam pagi, bahkan kadang-kadang kita harus menjadi volunteer. Tahu gak volunteer saudara-saudara? Melayani dengan sukarela, bukan karena persembahan kasih atau PK dan lain sebagainya. Tapi karena engkau menganggap itu kurang baik, itu gak baik. Tetapi jika kamu anggap itu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, hari ini pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Pilihlah. Kamu punya free will, kamu punya kehendak bebas. Tetapi yang penting dari sini, bahwa ketika kamu memilih pasti ada konsekuensi dari pilihan itu. Ketika kamu memutuskan sesuatu pasti ada untung dan ruginya. Nggak bisa kita memilih kita dapat untung terus, nggak bisa. Kita pasti dapat konsekuensinya juga. Dan Yosua mengatakan kepada bangsa itu, kepada orang Israel, pilihlah hari ini kalau engkau menganggap, oh ibadah sama Tuhan itu rugi, ibadah sama Tuhan itu tidak pernah melakukan apa-apa buat hidup saya. Ibadah sama Tuhan itu saya tidak mengalaminya, itu hanya kata pendeta, itu hanya kata orang, itu hanya kata pastor, itu hanya kata firman Tuhan. Tapi secara pribadi saya tidak mengalaminya. Saya merasa rugi. Hari ini pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah yang tidak pernah merugikanmu. Tapi satu hal yang pasti, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita percayai, Allah di mana hari ini kita datang beribadah kepadanya, menyembah Dia. Dia adalah Allah yang sudah melakukan perkara besar dan ajaib dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Setiap orang kita harus memilih siapa yang akan dilayani. Melayani Tuhan bukanlah suatu pilihan sekali saja saudara-saudara. Melainkan dibutuhkan, diperlukan sebuah komitmen untuk memutuskan bertekun di dalam iman, kesetiaan, kebenaran, dan dimenaati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya mengatakan begini, bahwa melayani Tuhan bukanlah suatu pilihan sekali saja. Atau boleh mengatakan begini, beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bukan hanya pilihan sekali saja, melainkan komitmen untuk bertekun di dalam iman, kesetiaan kepada kebenaran, dan menaati Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan hanya pilihan sekali, tapi kita perlu berkomitmen sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Meskipun perjalanan kita dalam kita mengiring Tuhan, banyak hal yang tidak enak, banyak hal yang membuat kita bisa mundur, banyak hal yang membuat kita berubah untuk setia, tetapi tetaplah berkomitmen, apapun yang terjadi, aku akan tetap iring Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap taat melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap berlutut, memohon, dan bergumul di hadapan Tuhan. Apapun, segala sesuatu, kita perlu berkomitmen dengan Tuhan. Komitmen itu mendorong kita melakukan sesuatu jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan, saudara-saudara. Komitmen itu membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah goncangan-goncangan atau badai kehidupan atau situasi yang tidak enak atau keadaan kondisi apapun yang kurang baik dalam kehidupan kita. Karena kita punya komitmen dengan Tuhan, kita akan tetap melakukannya meskipun situasi dan kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Saudara-saudara, Yosua mengatakan, saya pakai versi bahasa Inggris di sini. Di ayat 15 ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Setelah Yosua memberikan pilihan, hei bangsa Israel, kalau engkau menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Hari ini engkau beribadah kepada siapa? Terserahlah, kamu pilih saja. Tetapi, kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Itu sebuah komitmen, saudara. Aku dan seisi rumahku. Seisi rumahnya siapa saja?
pembantunya, pelayannya, asisten rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya. Bahkan ada orang salah satu penafsir mengatakan termasuk kucing anjingnya, semua isi rumahnya, siapapun mungkin kambingnya, peliharaannya. Dia mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, seberapa banyak saudara kita pagi hari ini benar-benar berkomitmen dan serius mengiring Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Apapun yang kami alami, situasi apapun, dunia boleh berubah, kami akan tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Apapun yang kami alami, mau sakit, mau gak sakit, mau sembuh atau gak sembuh, mau bergumul, ada pergumulan atau nggak ada pergumulan, ada persoalan atau nggak ada persoalan, ada jalan keluar atau nggak ada jalan keluar. Tapi hari ini saya mau membuat keputusan, saya mau berkomitmen dengan Tuhan, saya tetap beribadah dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, beribadah artinya di sini adalah bahasa Ibraninya aubed, saudara-saudara. Ya artinya adalah serve, melayani Tuhan. Jadi beribadah itu adalah melayani Tuhan, dan ini adalah sifat dari kalimat kata auba ini adalah kata kerja, verb, aktif. Artinya apa? Aktif dan terus menerus. Jadi beribadah dan melayani Tuhan itu, makanya saya bilang itu adalah satu kalimat yang continue terus menerus, bukannya sesaat. Betul ya? Makanya saya bilang bukannya sesaat, bukan hanya sekedar tiba-tiba saja, lalu setelah itu tidak lagi berkomitmen dengan Tuhan. Tetapi beribadah kepada Tuhan adalah kata kerja aktif dan terus menerus. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sampai kapan kita setia? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kapan kita taat melakukan firman Tuhan? Saudara-saudara, sampai Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya, kita baru berhenti. Sampai kapan kita datang melayani Tuhan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi continue terus menerus. Tapi banyak hal yang sulit Pak Junius. Enggak apa-apa. Tetap aja berkomitmen dengan Tuhan. Hidup itu kalau nggak ada masalah nggak indah, meskipun kita nggak mengharapkannya, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita harus terlatih untuk melakukan, mengalami segala sesuatu sehingga kita bisa terbang bagaikan burung Raja Wali. Ya. Jadi begitu saudara-saudara, komitmen membutuhkan ketekunan yang memandang jelas pada tujuan akhir. Jadi komitmen ini saudara-saudara, kalau nggak ada ketekunan juga akan berhasil. Jadi komitmen ini membutuhkan ketekunan yang memandang jelas pada tujuan akhir. Makanya kita berkomitmen dengan Tuhan karena kita tahu akhir dari perjalanan kita adalah bersama Bapa di surga. Amin. Akhir dari perjalanan kehidupan saudara mengiring Yesus adalah bukan berakhir di tempat yang kelam, tetapi berakhir di tempat yang indah, yaitu di surga yang sedang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Dibutuhkan ketekunan, continue, terus menerus. Berjuang terus menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Saudara-saudara pememusi silakan maju. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita perlu untuk berkomitmen membutuhkan ketekunan yang memandang jelas sampai akhir. Satu kisah Bapak Ibu. Satu yang bernama Brother Andrew. Bukan Andri saudara-saudara. Seorang penginjil dan pendiri Open Door. Dia adalah badan penginjil di negara yang antikristus. Antikristus saudara-saudara. Dia adalah seorang misionaris yang hebat. Tapi saudara, seringkali dia mengalami nyawanya terancam karena dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Seringkali dia mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Nyawa istrinya, anak-anaknya diancam. Tapi apa yang membuat Brother Andrew ini tetap bertahan? Apa yang membuat Brother Andrew ini tetap memberitakan Injil? Karena dia berkomitmen untuk terus melayani Tuhan. Satu kisah lagi saudara-saudara. Ini adalah bernama Richard. Lahir di Rumania dan kita tahu bahwa Rumania adalah salah satu negara komunis saudara-saudara. Dia lahir di zaman Maret tahun 1909. Saya percaya saudara semua kita belum hadir pada saat itu. Amin. Kita belum ada di tahun 1909. Richard dan Sabina ini adalah istrinya, berulang kali ditangkap dan dipukuli dan setidaknya hampir dieksekusi. Bahkan keluarganya sudah dibunuh semua oleh Nazi, saudara-saudara, di Jerman. Dan karena dia adalah seorang Yahudi, lalu dia
kehilangan keluarga ini di kamp konsentrasi Nazi. Tetapi di situasi yang seperti itu, di saat yang tidak enak itu saudara-saudara, keluarganya diambil semua, dibantai semua. Bahkan berapa kali ditangkap, berapa kali dipenjara, berapa kali harus dipukuli, berapa kali harus disiksa untuk mengingkar janjinya, imannya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Richard tetap mempertahankan imannya kepada Kristus. Keluarganya mungkin disiksa. Wah, mengerikan saudara-saudara. Kalau kita melihat di China, beberapa banyak orang Kristen yang mengalami siksaan karena mereka percaya kepada Yesus. Mungkin saudara dan saya di sini belum mengalami itu. Mungkin ada beberapa teman-teman saudara-saudara seiman kita yang di luar sana. Mereka harus rela kehilangan tempat ibadah mereka. Mereka di demo dan lain sebagainya. Mereka harus mengalami hal-hal buruk hanya karena mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi karena mereka berkomitmen, dia berkomitmen tetap mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan. Sadrak, Mesak, Abednego. Bukan hal yang mudah yang mereka alami saudara-saudara. Mereka harus berada di dalam dapur perapian. Hanya karena menyembah Allah. Daniel, dia harus berada, taruhannya nyawanya berada di gua singa. Hanya karena bertetap setia kepada taat dan taat kepada Allah. Yesus, dia harus mati di kayu salib. Semua mengalami hal yang gak enak dalam mengiring Tuhan. Mungkin saudara belum sampai seperti Daniel, harus berada di gua singa. Tapi mungkin singa-singa yang saudara hadapi setiap hari membuat Anda mulai down. Mulai berubah setia, mulai gak taat kepada Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena komitmen mereka untuk tetap menyembah Allah, mereka harus mengalami dapur perapian. Mungkin saudara belum mengalami dapur perapian. Tapi mungkin api-api yang lain yang membuat saudara hampir kehilangan arah, hampir kehilangan iman, hampir kehilangan pengharapan. Mungkin karena rasa khawatir, mungkin karena rasa ketakutan kita yang kita alami secara berlebihan membuat kita kehilangan iman, membuat kita kehilangan pengharapan tentang Tuhan. Kita mulai berubah tidak setia, mulai kita nggak taat kepada Allah. Saya mau katakan kepada saudara, setiap orang punya pergumulan hidup yang dahsyat dan luar biasa yang berbeda-beda saudara-saudara. Tapi kita tetap berkomitmen kepada Allah untuk tetap beribadah dan setia seperti apa yang dikatakan oleh Yesua. Kalau hari ini engkau menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Tetapi saya dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah. Seberapa besar komitmen saudara kepada Tuhan pagi hari ini? Setiap kita tahu, Tuhan, saya mau berkomitmen hari ini. Saya sudah mengalami Tuhan di masa lalu. Tuhan sudah pernah menolong saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kalau hari ini saya mungkin kadang-kadang gak berkomitmen. Karena ada banyak hal yang membuat saya mulai hilang pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Tuhan, aku akan tetap setia. Tuhan, aku akan tetap taat. Tuhan, aku akan tetap beribadah tulus dan setia kepadamu. Boleh kita berdiri bersama-sama? Janjimu kan tetap
memperbaharui komitmenmu dengan Tuhan pagi hari ini, engkau boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Kalau engkau mau berkomitmen kembali, mungkin kadang-kadang kita berubah setia kepada Allah. Mungkin kadang-kadang kita mulai gak tulus. Mungkin seringkali kita mulai memperhitungkan dalam melayani Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita mulai gak taat lagi. Mungkin karena kondisi atau situasi atau karena ada hal-hal lain. Mungkin engkau mulai hitung-hitungan dengan Tuhan dan tidak murni lagi hatimu dalam mengiring Tuhan. Mungkin motivasimu mulai keliru dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Pagi hari ini kita punya kesempatan yang sama, saudara-saudara, untuk memperbaharui komitmen kita kembali dengan Tuhan. Engkau boleh mengatakan mulai dalam hatimu sendiri, Tuhan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Allah apapun yang terjadi. Mungkin di depan engkau akan mengalami hal yang mungkin gak enak. Yang mungkin engkau bisa saja engkau mulai menangis. Mungkin di depan engkau mulai mengalami hal-hal yang gak enak, saudara-saudara. Imanmu mulai diuji. Mungkin yang engkau harapkan tidak terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami badai yang besar, mungkin saja bisa terjadi. Hal-hal yang membuat engkau hilang pengharapan bisa saja engkau alami di depan. Tapi pagi hari ini engkau perlu mengatakan kepada Tuhan, memutuskan dan berkomitmen untuk tetap mengiring Tuhan dan tidak akan pernah kembali lagi ke belakang sampai saya mendapatkan mahkota kehidupan. Setiap kita, mari silakan berkomitmen dengan Tuhan secara pribadi. Bangun, perbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Saya dan seisi rumahku akan tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus, saya sembuh atau enggak sembuh, saya akan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ada jalan keluar atau enggak ada jalan keluar terhadap masalah yang kami hadapi, kami akan tetap berkomitmen, taat, setia, dan tulus ikhlas beribadah kepada Allah. Yesus. Keputusan, komitmen saudaralah pagi hari ini kepada Tuhan secara pribadi, dan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melihat setiap komitmen yang sudah diperbaharui di hadapan. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Tuhan, silakan duduk. Ya, pagi hari ini kita sudah sama-sama menerima firman Tuhan, dan kembali firman Tuhan meneguhkan akan bagaimana komitmen kita di hadapan Tuhan. Dan komitmen kita di hadapan Tuhan itulah yang akan membuat kita tetap berada yang saat ini kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Di depan sana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Tapi satu hal yang pasti,
kita tetap melayani dia, tetap mengasihi dia, dan tetap mengiring dia. Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Evangelis Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Baik bagi saudara sekalian, juga bagi saudara yang saat ini menyaksikan, mengikuti live streaming, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Q&A dengan tema Relationship with God. Ini dibawakan oleh Bapak Evangelis Junius Gulus lagi pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 27 Maret 2021. Jam sekarang The Lantern selalu jam 6 petang, ya, tidak pindah ke siang hari. Ajaklah teman-teman dan saudara-saudara untuk ikut menikmati, mendapat berkat Tuhan melalui acara ini. Juga bagi jemaat yang ingin melayani Tuhan, coba periksa diri saudara, apakah saudara sudah melayani Tuhan atau belum. Sebab idealnya gereja yang baik itu adalah gereja yang seluruh jemaatnya melayani Tuhan. Bukan sebagian, tapi seluruhnya. Bagi saudara yang ingin melayani Tuhan sebagai pelayan kebaktian anak, sebagai tim doa, sebagai tim kunjungan, pengatur sound system, pemimpin pujian, penyanyi latar atau backing vokal, pemain musik, operator multimedia, juga sekarang ditambah dengan operator di bagian live streaming dan video, dapat segera mendaftarkan diri kepada Ibu Heni atau Ibu Lian. Dan sekarang ini sudah akhir zaman, oleh sebab itu kita harus lebih serius dalam mengikuti ibadah dalam kebaktian raya. Banyak hal mungkin yang saudara dengar, informasi dari sana sini, tapi kita perlu sekali, yang paling penting kita pegang adalah informasi dari Tuhan. Dan ini merupakan hal yang perlu kita persiapkan bagi diri kita masing-masing menjelang akhir zaman ini. Kita perlu sungguh-sungguh serius di dalam beribadah. Itu sebabnya khotbah tadi saya rasa sangat tepat, karena kita perlu komitmen untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan bila saudara tahu ada teman-teman saudara yang mulai malas, mulai mundur dari pelayanan atau dari ibadah, mungkin saya tidak terlalu tahu orang-orang itu, tapi saudara tahu, saudara bisa langsung hubungi mereka dan ajak mereka kembali, motivasikan mereka kembali untuk serius beribadah di gereja kita ini, supaya kita sama-sama bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan dan saling mempersiapkan untuk kita menjadi gereja Tuhan yang siap diangkat ke awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang kelak. Undangan saya tetap, hadirilah Zoom memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Ini obrolan santai tetapi isinya sangat serius. Jadi bagi saudara yang sudah ikut tentu saudara tahu apa yang saya maksud. Tapi bagi saudara yang belum ikut, saya undang untuk ikut serta dan bisa mendapatkan meeting ID-nya, password-nya dari Ibu Heni. Lalu sekali lagi tolong anak-anak kita diperhatikan untuk ikut ibadah kebaktian anak melalui YouTube channel Tabernakel Kasih dan juga Zoom acara kata kebaktian anak Tabernakel, yaitu santai bersama. Ini juga kelihatannya santai tetapi isinya, bobotnya bagus sekali. Jadi anak-anak suruh ikut ya, didampingi, dimotivasi untuk ikut. Ya kalau ketika mereka sedang game, sedang quiz dan sebagainya, gak usah dibantu, biarin mereka sendiri yang jawab ya. Tapi kalau supaya ikut ibadah, supaya ikut Zoom, itu perlu didampingi. Mereka kadang-kadang mungkin ya perhatiannya tertarik di hal-hal lain gitu ya. Tapi Ina sebagai pemimpin dari kebaktian anak sangat jeli. Begitu ada anak-anak yang kelihatannya perhatiannya ke tempat lain, ke hal lain, langsung ditegur. Mbak Ina, Kevin ini, bukan Kevin ini, Kevin anaknya Pak Junius. Kevin, kamu jangan main HP dulu, taruh dulu. Padahal nggak kelihatan, saya pikir hebat juga ini Ina.
Dia bisa membaca pikirannya Kevin melalui pandangan matanya Kevin yang bengong gitu. Ditegur. Lalu kedengeran nanti mamahnya yang negur. Nah, itu bagus. Bagus harus kayak gitu ya. Sebagai mama-mama jangan hanya tegur suaminya, tegur anaknya juga kalau nggak mau ikut ibadah. Ya, namanya anak-anak ya, seringkali seperti itu. Tapi yang paling parah itu kalau sudah anak-anak tapi umurnya sudah tua gitu. Jadi mesti ditegur terus kalau ibadah mesti dimotivasi terus gitu. Tapi ya itu tugas kita lah saling mengingatkan. Kan kita pengen kita semua sama-sama diangkat ke awan-awan ketika Tuhan Yesus datang. Itu peristiwa yang saya nantikan dan saya rindukan. Ya, saya rasa itu saja pengumuman dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Evangelis Junius. Tuhan memberkati. Tuhan, kita telah diberkati lewat firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sambil petugas bersiap-siap mengedarkan persembahan, kita siapkan persembahan dengan sukacita, kita berikan dengan rela hanya untuk Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami di hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang pasti, Engkau Allah yang Maha Kuasa akan melingkupi kami. Dengan kuasa-Mu, Engkau akan menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami, menolong kami. Bahkan melewati bagian-bagian tersulit dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui Bapa, kami lemah. Kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Tapi kami mempunyai kuasa yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Ketika kami selalu melekat kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh hari demi hari semakin bertumbuh kerohanian kami. Dan semakin layak di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan pilih menjadi orang-orang yang akan diangkat ke awan-awan bersama-sama dengan gereja Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ketika nafiri Allah berbunyi. Dan itu akan membawa kami kepada satu kehidupan new normal. Yang tidak akan membawa kembali kami kepada kehidupan dunia ini. Karena Tuhan akan bersama dengan kami. Ini satu hal yang kami percayai dan kami nanti-nantikan. Mari Tuhan, datanglah segera. Terima kasih Bapak dalam surga untuk firman Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Bapak Evangelis Junius Gulu
bersama dengan keluarganya, bersama dengan seluruh aktivitas kegiatannya, studinya Tuhan berkati. Dan Tuhan jamah sembuhkan sisa-sisa sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik penyakit-penyakit yang dialaminya ada berkat Tuhan terselubung yang akan Tuhan berikan secara khusus bagi hamba-Mu ini. Engkau berkati. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, berkatilah mereka yang saat ini bergabung bersama dengan kami melalui live streaming ini. Tuhan berkati mereka. Tolong mereka untuk bisa berkonsentrasi benar-benar dalam setiap ibadah streaming. Begitu juga yang mendengarkan rekaman khotbah. Tuhan berkati mereka agar firman Tuhan berbicara kuat di dalam hati mereka masing-masing. Persembahan yang mereka bawa ini ya Bapa, mereka bawa saat ini di hadapan Tuhan maupun persembahan-persembahan yang dikirimkan melalui transfer bank. Tuhan, Engkau berkati setiap tangan yang sudah memberi persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan-persembahan ini. Dan balas mereka semua yang memberi persembahan berlipat kali ganda, jauh lebih besar dari apa yang mereka korbankan dalam persembahan ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Berkati kesehatan mereka, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati juga akan masa depan mereka, pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab, studi mereka semuanya pelayanan. Tuhan berkati dan biarlah Tuhan hidup mereka semua ini, jemaat Tuhan ini boleh menjadi kesaksian yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin rusak dan hancur. Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sehati kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, bagi Kota Bandung bersama dengan pimpinan Kota Bandung, bersama dengan jajarannya juga. Tuhan kami serahkan tempat kami tinggal ini, dunia, negara, tempat kami tinggal ini. Mari Tuhan, Engkau berkati. Dan karena ada jemaat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, biarlah jemaat Tuhan ini, khususnya kami, jemaat warga GPKDI Tabernakel Kasih, boleh menjadi terang dan garam dunia bagi Indonesia. Dan berita Injil boleh semakin diperluas, disebarkan Tuhan. Melalui kami Tuhan, kami boleh menyampaikan berita Injil ke orang-orang yang dekat dengan kami. Dan biarlah mereka semua diselamatkan sebagaimana kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Kami mau melanjutkan hidup kami dalam kegiatan sehari-hari, di hari-hari besok, lusa dan seterusnya. Mari Tuhan, penuhi kami dengan berkat-Mu. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dengan setia dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita masing-masing secara khusus karena kasih kemurahan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin.